kita akan menggunakan waktu untuk membahas yakni Mahacatari Saka Sutta, diambil dari Majjhima Nikaya 117. Majjhima Nikaya merupakan kumpulan khotbah-khotbah yang rentangnya menengah. Di dalam Mahacatari Saka Sutta ini berkaitan dengan praktek samadhi. Dan saya pikir ini adalah topik yang bagus untuk kita bahas sebagai bagian dari dukungan di dalam kita berlatih samadhi. Apa yang menjadi latar belakang dari khotbah ini? Ketika Sang Buddha sedang berada di Wihara Jetavana, Taman Anathapindika, di sana Sang Buddha memanggil para biku, dan para biku pun juga menjawab, "Para biku, aku akan mengajarkan sama samadhi, konsentrasi benar, yang mulia, yang memiliki penunjang dan perlengkapan. Dengarkanlah dan perhatikanlah dengan baik. Aku akan berbicara." Sama samadhi di sini adalah konsentrasi. Konsentrasi yang benar yang dipraktekkan oleh para Arya. Arya adalah sebutan bagi siswa-siswa Sang Buddha yang telah mencapai baik itu magga maupun pala, mulai dari pencapaian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan juga Arahata. Sebutan untuk mereka adalah para Arya. Jalan yang ditempuh oleh para Arya disebut dengan jalan mulia, berunsur 8. Arya Attanggika Magga. Arya Attanggika Magga. Atta itu artinya 8. Anggika faktor. Magga adalah jalan. Arya Attanggika Magga adalah jalan berfaktor 8. Bukan 8 jalan utama. Tetapi yang betul adalah jalan berfaktor 8 atau jalan berunsur 8. Jalannya itu satu. Jalan ini disebut sebagai jalan mulia. Arya adalah sebutan bagi orang yang sudah mencapai. Jalan mulia berunsur 8 adalah jalan yang menghantarkan seseorang menjadi orang Arya. Jadi ada dua komentar. Komentar yang pertama adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang Arya. Jadi orang-orang Arya ini cara hidupnya, cara prakteknya berdasarkan jalan mulia ini. Komentar yang kedua adalah jalan mulia berunsur 8 ini adalah jalan yang bisa menghantarkan seseorang menjadi orang Arya. Ya, jadi jalan mulia berunsur 8 ini bisa menghantarkan seseorang mencapai Sotapati, Magga dan Pala, Sakadagami Magga dan Pala, Anagami Magga dan Pala, dan juga Arahata Magga dan Pala. Jalannya disebut sebagai jalan mulia berunsur 8. Jadi mulia di sini adalah terjemahan dari kata Arya.
Ya, Arya itu selain mengacu kepada siswa-siswa, Arya juga bisa mengacu kepada orang suci. Jadi jalan mulia berdelapan ini disebut juga sebagai jalan yang dilalui oleh orang suci, atau jalan yang menuju pada kesucian. Kesucian itu mengacu kepada apa? Padamnya loba dosa moha. Letaknya di mana? Padamnya loba dosa moha itu letaknya di mana? Letaknya ada di dalam kondisi batin. Ya, kalau kita mengacu kepada tubuh jasmani, ya tidak ada yang suci. Tubuh ini ya kotor. Tapi di balik tubuh yang kotor ini, kalau orang itu mau berlatih, orang itu bisa menjadi orang suci. Sebutannya adalah padamnya loba dosa moha. Tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, dan tidak ada kebodohan batin. Ini yang disebut sebagai orang suci. Ya, orang suci. Di sini Sang Buddha menyampaikan kepada para biku untuk mengembangkan konsentrasi yang benar, yang memiliki penunjang dan perlengkapan. Sama samadhi yang mulia, sama samadhinya seorang Arya, ini bahasa Palinya, sama samadhinya orang mulia memiliki penunjang dan perlengkapan. Jadi tidak berdiri sendiri, hanya sama samadhi, yaitu ditunjang oleh pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar. Jadi kalau sama samadhi, konsentrasi benar itu ditunjang oleh 7 faktor yang lainnya, maka seseorang akan mencapai pemusatan konsentrasi, ekagata. Inilah yang disebut sebagai sama samadhi yang mulia, yang memiliki penunjang dan memiliki perlengkapan. Khususnya kita yang mau mendalami, mesti tahu, mulai dari apa itu pandangan benar, apa itu pikiran benar, apa itu ucapan benar, apa itu perbuatan benar, apa itu penghidupan benar, apa itu usaha benar, dan apa itu perhatian benar. Maka di dalam makalah yang dibuat ini saya bilang bersambung. Soalnya panjang, ya panjang. Karena nanti kalau dijabarkan satu-satu, itu sampai nanti sore jam 5 itu belum habis. Maka saya bilang bersambung. Jadi seseorang bisa konsentrasi dengan baik. Konsentrasinya jadi menjadi konsentrasi yang mulia kalau seseorang itu didukung, ditunjang oleh 7 faktor yang lainnya. Kapan hari ada yang bertanya, waktu meditasi kan ada yang bertanya, apakah samadhi, apakah sama samadhi itu mesti mencapai jana? Kalau ditunjang oleh 7 faktor ini sudah pasti. Sudah pasti. Kenapa? Kalau ia bermeditasi ditunjang oleh 7 faktor ini, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, maka yang namanya loba dosa moha ini dengan sendirinya dia akan meredam. Redamnya loba dosa moha ini itu bisa disebut sebagai jana. Kok bisa begitu, Bate? Ya iya. Kan
5 perintang batin. Ini kan sebetulnya kan manifestasi dari loba dosa moha. Kama canda, nafsu kesenangan, ini sama dengan loba. Biya pada, niat jahat, itu sama dengan dosa. Males, ngantuan, gelisah, khawatir, ragu-ragu. Ini kan sebetulnya manifestasi dari moha. Maka ketika seseorang itu mengarahkan perhatiannya pada satu objek, ditunjang oleh 7 faktor ini, maka dengan otomatis akan mencapai jana. Nah kemarin kan yang bertanya kan, saya sudah meditasi kok belum mencapai jana. Mungkin pandangan kita belum benar. Mungkin pikiran kita juga belum benar. Mungkin ucapan kita juga masih ngaco-ngaco. Mungkin perbuatan kita juga silanya bolong-bolong. Mungkin penghidupannya juga masih belang-belang. Mungkin usahanya belum maksimal, termasuk perhatiannya juga belum berkelanjutan. Jadi kalau timbul pertanyaan, Bante, saya sudah rajin meditasi kok belum mencapai jana, tinggal koreksi. Apakah 7 faktor penunjangnya ini sudah ada atau belum? Itulah yang dibahas di sini. Sang Buddha mengajarkan sutta ini supaya para siswa ini bisa mencapai sama-sama di konsentrasi yang benar. Memang ada konsentrasi yang salah, Bante? Ada. Kapan itu konsentrasi yang salah? Waktu ibu bapak nonton drama Korea. Itu konsentrasi juga. Ada perhatian secara terus menerus. Bahkan sampai tengah malam pun masih. Anda tergiur, faktor-faktornya ada. Piti juga ada. Suka juga ada. Sudah ada di sana. Pikiran Anda juga citta saeka gata terpusat. Meskipun ada bajai lewat, Anda tetap. Meskipun hujan turun, Anda tetap tidak terganggu. Tetapi itu sebutannya adalah bukan konsentrasi yang benar. Kapan hari ada umat, Bante, kalau saya main game, ini kan juga melatih konsentrasi toh Bante. Wong ini kan main game. Ada sebagian orang, saya sih tidak meditasi Bante, tapi saya latihan konsentrasi loh Bante. Konsentrasinya bagaimana? Memusatkan perhatian pada permainan game. Itu faktor-faktornya ada. Witaka, mengarahkan perhatian pada objek. Wicara, terus menerus. Piti, sudah pasti. Suka, besok kan diulangi lagi. Ya. Dan akhirnya manunggal dengan objeknya. Tetapi itu bukan sama samadhi. Ya, jadi ibu bapak nanti jangan punya pengertian ya sama samadhi itu dimengerti hanya fokus pada objek terus menerus. Harus ditunjang oleh 7 faktor yang lainnya. Ya, 7 faktor yang lainnya. Anda mungkin mengambil satu objek. Ya. Mungkin mengambil satu objek. Mungkin objeknya nafas. Nafas terus menerus tanpa ditunjang 7 faktor yang lainnya juga tidak bisa disebut sebagai sama-samadi. Tidak bisa. Apa sebabnya? Karena Sang Buddha sudah menyebutkan, kalau sama-samadi yang Arya, ini ditunjang oleh 7 faktor yang lainnya. Nah, dimulai dari mana 7 faktor ini? Dimulai dari yang pertama, pandangan benar. Disebut di sini Pubanggama Hoti, samaditi Pubanggama Hoti. Kenapa dikatakan Pubanggama Hoti? Yang terdepan. Puba itu artinya yang awal. Jadi yang paling awal. Di sana para biku, samaditi adalah yang terdepan. Dan bagaimanakah para biku samaditi yang terdepan? Ia memahami apa itu pandangan salah sebagai pandangan salah,
memahami pandangan benar sebagai pandangan benar. Ini adalah pandangan benar baginya. Nah, samadhi disebut sebagai paling awal. Karena semua hal itu dimulai dari pandangan dulu. Pandangan dulu. Kalau pandangannya keliru, maka yang berikutnya akan keliru semua. Ya. Maka disebut di sini pubanggama. Ya, pubanggama. Puba itu adalah awal. Kalau awalannya sudah salah, maka selanjutnya jadi salah. Pikirannya jadi salah, ucapannya jadi salah, perbuatannya jadi salah, penghidupannya jadi salah, usahanya jadi salah, perhatiannya jadi salah. Termasuk juga konsentrasinya jadi salah juga. Makanya di dalam Mahacatarisaka Sutta ini disebutkan pandangan benar itu diletakkan paling awal. Sebelum orang meditasi mesti memiliki pandangan benar dulu. Nah, disebutkan orang yang memiliki pandangan benar itu dia memahami salah sebagai salah, benar ya sebagai benar. Meliputi apa saja pandangan salah ini? Ada 10 macam. Yang kemarin yang Ramani, ini gara-gara Ramani ini ya. Sehingga saya mengulas sutta ini ya gara-gara apa bedanya Bante kemarin ya, nati dinang, nati yitang, nati hutang. Nah, kalau seseorang yang memiliki pandangan salah, dia tidak percaya kepada hukum karma. Sehingga apa? Ya, sehingga apa? Kalau orang tidak percaya hukum karma, seseorang tidak mungkin berbagi. Ya. Tidak ada pemberian, tidak ada persembahan, tidak ada yang dikorbankan. Dan tidak ada buah atau hasil dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ini mengacu kalau orang punya pandangan salah, dia tidak yakin tentang hukum perbuatan. Ngapain mesti jaga pikiran, ngapain mesti jaga ucapan, ngapain juga jaga perbuatan. Karena dia tidak yakin kepada hukum karma, maka ia tidak memberi. Kalau tidak memberi berarti apa? Dinang itu memberi. Kalau tidak memberi namanya adinadana. Apa itu adinadana? Kalau dinang itu memberi, kalau adinadana akan tidak. Adinadana tidak memberi. Apa itu terjemahannya? Mencuri. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang korupsi? Karena tidak yakin pada hukum karma. Ya. Makanya kan dinang itu memberi. Kalau adina berarti mencuri, mengambil. Nah, kenapa orang mengambil hak yang bukan miliknya diambil? Ya, punya pikiran, tidak ada hukum karma. Ya, tidak ada hukum karma. Nah, ini kan kesempatan nih. Kapan lagi nih? Nah, karena tidak memiliki pengertian pada hukum perbuatan, maka seseorang tidak memberi, tidak berbagi, bahkan memberikan ucapan terima kasih aja sangat sulit sekali. Ditambah lagi, dia tidak yakin ada buah perbuatan, suka maupun duka. Jadi 4 yang pertama itu sebetulnya berbicara tentang tidak yakin pada hukum karma. Ini pandangan keliru. Ya, tidak yakin pada hukum karma. 1, 2, 3, 4 itu dikelompokkan jadi 1. Ya, tidak yakin pada hukum karma. Kira-kira lebih enak dimakan sendiri atau berbagi? Kira-kira kalau punya rambutan berbuah banyak, punya manggis berbuah banyak, punya mangga berbuah banyak, dimakan sendiri atau berbagi? Loh, itu enak loh, mana lagi loh itu loh. Kenapa Anda berbagi?
Karena Anda punya pengertian. Tapi kalau tidak punya pengertian, tidak punya pandangan benar, lah untuk apa saya bagi ke dia? Wong dia juga tidak nanem, dia juga tidak bantu nyiremin, dia juga tidak bantu ngerawat. Lu ngapain saya bagi-bagi? Jadi untuk praktek kebaikan itu sulit sekali kalau seseorang itu memiliki pandangan keliru, pandangan salah. Ya. Jadi yang 1, 2, 3, 4 ini singkatnya adalah tidak meyakini tentang hukum perbuatan. Nah, yang kedua ini berbicara tentang kosmologi kehidupan. Dia menganggap hidup ini ya tidak ada. Maksudnya apa? Sekarang tidak ada. Dia tidak tahu bahwasanya dunia yang sekarang ini adalah akibat dari yang sebelumnya. Maka dia mengklaim tidak ada dunia ini. Ya. Dan dia juga punya anggapan tidak ada dunia lain. Ya. Ati loko para loko. Ya. Nanti ya. Jadi dia nanti ayang loko, dia tidak yakin dengan yang sekarang, apalagi yang akan datang. Ditambah lagi yang ke-9 itu dia tidak yakin adanya makhluk-makhluk yang terlahir secara spontanitas, opapatika. Nati sata opapatika. Jadi 4, 3. Sudah berapa? 7. Jadi dia tidak memiliki pemahaman tentang kosmologi kehidupan. Baik kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Bahkan menganggap kalau sudah meninggal ya selesai. Kita cerita, oh nanti kalau orang itu baik, nanti dia meninggal, lahir di surga. Dia punya klaim, wong yang meninggal engkong aja tidak pernah laporan. No? Jadi jenisnya orang yang materialisme ini, ya dia kalau tidak melihat langsung dia tidak percaya, materialisme. Sebutannya materialisme. Dia tidak yakin adanya kehidupan yang akan datang, bahkan makhluk-makhluk dewa, makhluk-makhluk yang petha, ia tidak yakin. Kenapa? Karena jenisnya dia adalah materialisme. Materialisme itu artinya ya paham tentang apa-apa ukurannya mesti kelihatan. Ya, syukur-syukur ada yang laporan. Nah, oh kalau berbuat baik nanti masuk surga. Nah kalau jenisnya orang yang materialisme tadi, dia klaim, oh yang meninggal tidak pernah laporan. Ngapain kita berbuat baik, bikin repot aja. Itu kan hanya katanya Bante aja. Itu kan katanya Bante aja. Nanti kalau orang berbuat baik nanti masuk surga, itu kan katanya Bante. Wong toh juga yang kemarin yang berbuat baik juga tidak pernah WA. Nah inilah bahaya pandangan salah. Ya, dia tidak yakin adanya kosmologi kehidupan. Seolah-olah ya sekarang hidup, mati ya sudah selesai. Nihilisme, kosong. Ya, tidak ada kelahiran berikutnya, tidak ada alam berikutnya. Sehingga apa? Ya, dia hidupnya suka-suka. Wong tidak ada dampaknya juga untuk yang akan datang. Inilah bahaya dari pandangan salah. Nah, kemudian di sini dilanjutkan. Nati mata nati pita. Tidak ada ibu, tidak ada ayah. Mata itu ibu. Ya, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Maksudnya apa? Dia tidak punya balas budi. Ya, jadi tidak menganggap keberadaan ibu dan ayahnya sebagai orang yang berjasa. Inilah bahaya pandangan salah. Ya, kalau seseorang punya pandangan salah, dia tidak ada niat untuk balas jasa. Tidak ada katanyu kata wedi. Tidak ada ungkapan terima kasih atas apa yang orang lain telah berikan. Ini bahaya pandangan salah. Dan yang ke-10, dia tidak percaya. Dia punya mengklaim tidak ada petapa atau brahmana di dunia ini yang telah mencapai dan mempraktekkan dengan benar. Yang telah mewujudkan dunia ini dan dunia lain dengan pengetahuan langsung. Ini sebetulnya berbicara klaim di dunia ini tidak ada orang suci. Kalau punya anggapan begitu, di dunia ini tidak ada orang mencapai kesucian. Ada tidak keinginan untuk mencapai kesucian?
Di dunia ini tidak ada orang yang mencapai pencerahan, itu tidak ada. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa melenyapkan loba dosa moha. Ada keinginan untuk melenyapkan loba dosa moha? Tidak. Inilah bahaya dari pandangan salah. 4 yang pertama berbicara tidak yakin pada hukum karma. 3 yang berikutnya tidak yakin pada kosmologi kehidupan. 2 berikutnya tidak tahu balas jasa, dan ditambah tidak punya pemahaman bahwasanya ada pencapaian kesucian. Maka ini disebut sebagai pandangan salah. Pandangan salah. Jadi kalau ibu bapak berlatih, sebelum nanti berbicara Arya, ini yang dunia dulu. Harus dimengerti dulu. Ya, harus dimengerti dulu. Ya. Sebelum Anda mengambil yang paling atas, yang dasar itu harus tahu dulu. Sebelum tahu pandangan benar yang sifatnya duniawi, mesti tahu pandangan salah juga. Nah, dilanjutkan di sini. Pandangan benar ini terbagi menjadi 2. Ada pandangan benar. Yang pertama, pandangan benar yang masih memiliki kotoran, yang berpihak pada jasa, yang menghasilkan perolehan, punya bagia upa diwepaka. Ini berbicara apa? Kalau Anda berbuat baik, itu ya sudah benar Anda. Ya, tapi ini masih bersama dengan asawa, masih aku. Kenapa ibu bapak berbuat baik? Supaya aku bahagia. Ya, ini namanya masih sebutannya adalah sasawa. Ya. Bukan anasawa. Ya. Tapi sebutannya adalah sasawa. Jadi ibu bapak berlatih masih ada embel-embel. Aku. Kenapa berdana? Supaya aku hidupnya makmur. Kenapa mengembangkan meta? Supaya saya punya keelokan. Ini sebutannya adalah sasawa duniawi. Apakah salah Bante? Sudah lumayan. Ya, lumayan. Ya. Daripada tidak? Ya, daripada tidak. Ini sudah lumayan. Ya. Anda berdana, Anda menjalankan sila. Kenapa ibu bapak menjalankan sila? Ya, supaya orang-orang percaya sama saya. Masih bagus ya, daripada ngelanggar sila. Tapi ini sebutannya masih sasawa. Artinya masih bersama aku. Ya, kan ada tuh asawa itu kalau dibahas kan ada 3. Kamasawa, bawasawa, dan awijasawa. Kalau abhidhamma menjadi 4 ditambah diti asawa. Nah, itu semua adalah wujud dari aku. Kamasawa, bawasawa, awijasawa, itu semua ya berbau tentang aku. Nah, yang kedua adalah pandangan benar yang mulia tanpa kotoran, melampaui dunia sebagai faktor jalan. Jadi ada 2, ada yang sasawa dan ada yang anasawa. Sasawa itu masih bersama keakuan, mudahnya begitu. Ya, kalau seseorang masih dibelenggu oleh kamasawa, bawasawa, dan awijasawa, ini masih mengalami lahir lagi. Asawa itu penghanyut, membuat seseorang hanyut dalam samsara lahir berulang-ulang. Ya, sebutannya adalah aku, masih aku. Ya, dihanyutkan maka melahirkan aku, eksistensi itu selalu ada. Sedangkan yang kedua ini adalah anasawa, sudah tidak lagi bersama dengan pengotor batin. Nah, meliputi apa saja? Pandangan benar yang masih bersama dengan asawa, masih bersama dengan aku, yang berharap pada pahala, yang menghasilkan perolehan. Ya, ini sama dengan tadi, hanya natik-natiknya dihilangkan menjadi atik. Ada. Kalau natik itu artinya tidak ada.
Ati itu artinya ada. Kenapa engkau berbuat baik? Ya, karena ada yang diberikan, ada yang dikorbankan, ada yang dipersembahkan. Kenapa Anda mempersembahkan? Ya, supaya aku nanti seperti Bante Siwali, dimanapun berada tidak kekurangan. Makanya saya memberi kepada siapapun supaya dimanapun saya dapat perolehan. Tapi harus melewati ini tidak bisa dipotong, diloncati, tidak bisa. Ya, harus melewati ini dulu. Anda harus memberi. Wah Bante, kalau gitu ini kan asawa Bante, masih ada asawanya. Kalau gitu saya langsung ke an asawa ya Bante. Tidak bisa. Anda harus mengorbankan. Anda harus mengorbankan. Mengorbankan waktu Anda. Ya, ya ini semua kan masih ada aku. Coba kalau ditanya, kenapa ibu bapak meditasi? Ini masih asawa juga, masih sasawa juga, bukan an asawa, meskipun tujuannya an asawa. Anda latihan meditasi kalau disuruh sebelum penjabaran ini ya, coba silahkan ngisi kuesioner. Apa alasan Anda ikut meditasi? Supaya aku tenang, aku bahagia, tuaku juga tidak ketakutan, supaya aku bisa makan enak, tidur nyenyak. Kalau saya punya meta, rezekiku banyak. Jadi masih ada akunya. Dan itu harus dilewati. Ya. Ini pandangan benar ini disebut sebagai pandangan benar yang masih bersama dengan pengotor batin. Anda memberi. Pernah kan memberi? Kenapa Anda memberi? Kan ada salah satu alasannya. Semoga nanti di saat aku sulit ada yang membantuku. Itu kan ada tuh dalam Anguttara Nikaya. Alasan-alasan kenapa seseorang memberi. Salah satu alasan orang memberi itu kan salah satunya kan, semoga di saat sulit ada yang membantuku. Pernah kepikiran begitu? Kenapa ibu bapak nyumbang ke tetangga Anda yang lagi mantu anaknya? Kenapa nyumbang kasih angpau? Nanti kalau saya mantu, dia mesti nyumbang juga. Kalau di Jawa sana ibu bapak, nanti kalau di Jepara itu, kalau ada orang hajatannya, tetangga ada yang kasih beras, kasih rokok, kasih gula. Apalagi kalau deket-deket dia mau hajatan, oh makin rajin. Dengan harapan apa? Dapat pengembalian lebih banyak. Ya. Mungkin bagi orang-orang yang baru datang, mungkin orang di Jepara bagus ya. Tetangganya punya hajatan disumbang. Ada yang nyumbang gula berapa kilo, ada yang nyumbang kelapa berapa truk. Wah, bagus sekali ya. Dia enggak tahu. Kalau itu dicatat dengan harapan apa? Nanti di saat, ya samalah, tidak hanya hajatan aja, orang habis ngelahirin, punya anak, itu nanti tetangga juga nengok. Dan nengok itu juga bawa loh, ya bawa beras, bawa gula. Dengan harapan apa? Nanti kalau dia punya anak, jangan lupa dikembalikan. Ya sama sebetulnya, ini masih duniawi, baik juga. Ya, tapi ini sebetulnya ya masih bersama dengan aku. Ya. Maka di sini disebutkan ya. Ada pemberian, ada persembahan, ada kurban. Ada buah atau hasil dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ini artinya ia mulai sudah punya pegangan pada hukum karma. Ada dunia sekarang, ada dunia yang akan datang, dan juga ada makhluk-makhluk yang lahir secara spontan. Ini sebutannya kelompok, dia percaya dengan kosmologi kehidupan. Nah, masih ada akunya. Ya, masih ada akunya. Selain itu juga, ia bakti kepada ibu dan ayah. Bagus kan? Ya, bagus. Tapi ini masih ada akunya. Kenapa ibu bapak membantu ibu dan ayah masing-masing? Karena dia telah banyak membantumu atau membantuku.
Karena dia sudah banyak membantuku. Ada akunya. Kenapa kita membantu dengan sepenuh hati kepada ibu dan ayah? Karena dia sudah banyak memberi dengan sepenuh hati kepadaku. Jadi masih ada tanda kutip akunya. Dan yang ke-10. Di dunia ini ada loh orang yang bisa mencapai pencerahan. Dengan punya pemahaman, ada loh orang yang bisa mencapai pencerahan, ia terdorong juga untuk mencapai pencerahan. Karena ada. Nah kalau tidak ada, bagaimana kita mau? Karena ada, makanya orang berusaha. Kalau tidak ada, mau usaha apa? Wong tidak ada. Karena ada yang mencapai pencerahan, maka seseorang dasar keyakinan itu mendorong ia juga praktek menuju pencerahan. Barulah yang berikutnya samaditi, yang an-asawa. Tadi yang sasawa. 10 itu sebutannya adalah sasawa. Masih bersama keakuan. Ya, keakuan. Nah, samaditi yang berikutnya ini adalah yang Arya. Ya, bukan yang sasawa, tapi yang Arya. Arya itu ya sebutan tadi yang sudah mencapai magga palanibbana. Samaditinya apa? Nah, samaditinya di sini disebutkan ada faktor-faktor di dalamnya. Ada panya indriya, ada panya bala, dan juga ada dhamma wicaya sambojangga. Pandangan benar sebagai faktor jalan yang ada pada pikiran yang mulia. Jadi para siswa Arya ini, dia punya pikiran, punya pandangan bersama dengan panya. Nah, jadi cara berpikirnya bagaimana? Bukan aku lagi. Ya, bukan aku lagi. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, kalau ibu bapak mengembangkan pandangan benar di dalam anicca, dukkha, dan anatta, ini sebetulnya tidak ada aku lagi. Karena apa yang Anda perhatikan itu adalah pancakhanda. Pancakhanda jika itu anicca, dukkha, dan anatta, mana akunya? Begini mudahnya. Anda kan punya tubuh nih. Ini Anda kan punya tubuh. Apa sebabnya tubuh ini disebut bukan milikku? Kalau ditanya nih, kenapa tubuh yang kita miliki ini disebut bukan milikku? Sekali lagi, kenapa tubuh ini disebut bukan milikku? Yang pertama, karena tubuh ini tidak pernah mengikuti perintahku. Bisa tubuhnya mengikuti perintahku? Mungkin di momen-momen tertentu mungkin bisa, tapi tidak semuanya. Ayo tubuh kita ke dapur ngambil air minum, dia ikut. Mungkin untuk itu mungkin masih bisa ya. Tetapi ketika Anda duduk meditasi, kemudian kaki Anda kesemutan, tolonglah, jangan kesemutan, ini baru 30 menit aja belum. Ampun. Apakah dia akan memberi pengampunan kepada Anda, tubuh Anda ini? Nyut. Bantai berkali-kali, tenang, jangan bergerak. Ampun. Bisa mengikuti perintahku tubuh ini? Tidak bisa. Terus perasaan ketika kakinya berubah nyut, perasaannya senang atau tidak senang? Tidak senang. Kemudian tolonglah perasaan, mestinya kamu bahagia. Apakah dia bisa tunduk dengan perintahku? Tidak bisa. Kemudian pikiran Anda mulai ngaco. Belnya kok enggak bunyi-bunyi. Kemudian tolonglah pikiran konsentrasi. Karena kakinya nyut, perasaannya tidak nyaman. Bisa disuruh konsentrasi? Tidak bisa. Apa sebabnya? Inilah yang disebut sebagai ini bukan
milikku. Jadi sewaktu Anda meditasi, Anda melatih kebijaksanaannya. Sehubungan dengan mulai dari tubuh, Anda punya pemahaman yang benar, yang mulia. Bahwasanya tubuh ini bukan milikku. Jadi kalau orang itu punya pandangan, tubuh ini bukan milikku, dia sudah sebutannya sudah mulai mengarah kepada Arya. Tapi kalau masih klaim, ya ampun, terus selesai meditasi, selesai terus sampai luar, di dalam sih diam aja, sampai luar cuma ada, itu juga masih ada aku juga. Tapi ibu bapak semua harus dilewati, tidak bisa tidak. Mulai dari mengerti pandangan salah yang sebagai salah, mengerti pandangan benar sebagai pandangan benar, meliputi yang duniawi, harus dimengerti 10-10-nya itu, ya. Ditambah ketika ia mengembangkan, mau menjadi siswa Arya, ia mulai memahami tentang apapun, sabe sangkara anicca, sabe sangkara duka, sabe dhamma anatta. Segala bentukan apapun tidak kekal adanya. Dan itu cara membuat Anda jadi punya kebijaksanaan. Dan kalau Anda bijaksana, maka Anda tidak akan mudah terbawa oleh kondisi. Ada lawan katanya dari bijaksana Arya, adalah kebijaksanaan putujana, orang biasa. Nah, orang-orang biasa ini kemampuan untuk melihat anicca dukkha anatta ini belum sampai. Maka ketika dia melihat fenomena apapun, dia menganggap apa yang dimiliki sebagai yang kekal. Yang semestinya duka sebagai suka, yang semestinya anatta disebut atta. Itulah putujana, orang biasa. Tapi dengan kita latihan meditasi ini supaya kita ya dikit-dikit lah, meskipun tadi masih ada aku-akunya. Ya enggak apa-apa, dikit-dikit, nanti mulai duduk. Ya kan 1 jam misalnya, ada sakit. Ya mulai merenungkan, mulai menghadapi langsung, kaki ini bukan milikku. Apa sebabnya? Kaki ini tidak pernah mengikuti perintahku. Oh kakiku tak seharusnya begini. Oh kakiku tak seharusnya begitu. Karena tubuh ini yang tidak pernah mengikuti perintahku, maka tubuh ini tidak bisa disebut sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Perasaan juga sama. Ya. Makanya sebutannya ini pandangan benar Arya, pandangan benar Arya. Sudah mulai melepas keakuan. Kalau panyanya ini mulai dimunculkan, nanti indrianya pun juga akan berubah. Namanya panya indria. Dari kebijaksanaan biasa meningkat menjadi indria, panya indria. Ya, menjadi panya indria. Yang semula panya saja, karena dia latihan, maka dia mulai meningkat menjadi panya indria. Indria itu sama dengan indra. Indra itu sama dengan pemimpin. Ya. Jadi dia tidak akan jatuh. Kenapa? Karena dia sudah dipimpin oleh kebijaksanaan. Jadi ketika ada pengalaman yang tidak menyenangkan, dia tidak jatuh di dalam kebencian. Kalau dia punya pengalaman menyenangkan, dia tidak jatuh di dalam nafsu kesenangan. Kenapa? Sudah dikendalikan oleh kebijaksanaan. Mulai dari mana? Panya meningkat menjadi panya indria. Ya, makanya manusia ini memiliki panca indria. Ada 5 indria. Dia punya kuasa masing-masing. Mata punya kuasa hanya melihat bentuk. Mata tidak bisa mendengar. Karena kekuasaannya di situ. Kekuasaan mata itu hanya bisa melihat. Kekuasaan telinga hanya bisa mendengar. Anda tidak bisa kemudian, ini katanya aromanya vanila loh.
Nggak bisa. Anda tahu aromanya vanila, ini mesti diarahkan kemana? Hidup. Katanya warnanya si biru. Tidak mungkin. Anda tahu warna ini harus Anda sodorkan di depan mata. Anda tidak mungkin mencium begini. Apa warnanya? Tidak mungkin bisa menjawab. Ya, tidak mungkin bisa. Inilah yang disebut dengan indria atau indra. Dia punya kekuasaan. Batin seseorang yang sudah berkembang, dia sudah dipimpin oleh kebijaksanaan. Nah, yang kita-kita yang belum berkembang dipimpin oleh apa, Bante? Kalau yang sudah siswa Arya dipimpin oleh kebijaksanaan, kita-kita ini dipimpin oleh apa, Bante? Awija dan tanha. Kita dikendalikan oleh ketidaktahuan, didorong oleh nafsu kesenangan. Itulah yang menyebabkan dumadi, kelahiran demi kelahiran. Sudah tahu lahir tua sakit mati itu kok menderita, lu kok ya mau lagi itu, bayangin tuh. Lahir tua sakit mati kan menderita, berpisah dengan mencintai kan menderita. Lu kok ya masih mau lahir lagi? Apa sebabnya? Karena didorong oleh awija dan tanha. Ya, berbeda dengan siswa Arya. Ketika ia mengalami kesenangan, ketika ia bertemu dengan yang tidak menyenangkan, dia tidak jatuh. Karena indrianya itu langsung yang bekerja kebijaksanaan, langsung otomatis. Ya, ibaratnya kalau mobil itu kemudi setir, ada lubang, kemudinya ini benar nih, supirnya benar nih, ada lubang, lubangnya ditabrak atau dihindari. Semahal apapun mobil orang, lihat lubang pasti dihindari. Saya belum pernah ketemu dinaikkan mobilnya orang nih, kemudian depan ada lubang, kemudian ayo Bante kita coba yuk. Nggak mungkin, dia pasti akan banting, ya akan banting sebagus apapun, sebagaimanapun, ya. Kalau dihadapkan ada yang berlubang, ada yang halus, semua supir yang sadar dia akan memilih yang halus. Yang kasar, yang berlubang dia tidak tembus. Kenapa? Dia punya daya pengendali. Demikian pula siswa-siswa yang Arya, yang sudah mencapai Sotapati, Sakadagami, Anagami, dan Arahata. Tahu lubang, dia tidak akan tembus. Makanya jaminannya minimal dia tidak mungkin jatuh di alam menderita. Paling bawah pencapaian Sotapana itu. Kenapa dia tidak mungkin jatuh di alam menderita? Karena panca indrianya sudah bekerja. Ada yang buruk, minggir. Kenapa kita menderita? Ada yang lubang, meleng. Ya, sudah tahu jalannya licin, bukan hati-hati. Makanya kita yang belum mencapai Sotapana ini masih punya faktor resiko. Panca indrianya ini belum ada loh umat itu pergi Damayatra. Saya udah pernah ceritakan, udah cerita belum ya? Kan ceritanya kan naik Singapore Air ke India, naik Singapore Air itu kan ada pramugari dorong-dorong tuh. Nah itu kan salah satu dorongannya kan ada wine. Sudah tahu Damayatra. Sudah tahu mau Damayatra. Ya, namanya Damayatra itu kan datang dengan keyakinan menjalankan Pancasila Buddhis. Loh di pesawat, setelah tahunya dari mana Bante? Setelah sampai di sana, Bante saya memperbarui sila Bante. Loh memang kenapa kamu memperbarui sila? Semalam itu, kapan lagi katanya? Ya, dia minum. Ya, kalau di pesawat, ya bukan pesawat domestik sini ya enggak ada doh. Jadi jangan kemudian bandingkan, saya sudah pergi ke Papua, pergi ke Kalimantan, enggak ada. Nanti kalau agak jauh sedikit. Itu nanti ibu bapak, ya. Kalau orang biasa, ya sudah tahu itu yang tidak patut dilanggar. Orang biasa. Kenapa? Panca indrianya belum bekerja. Ya.
Panya indrianya belum bekerja. Makanya kita ini ya masih ya belum sampai di sini. Yang tadi loh. Ya saya berbakti, berbuat baik, ya masih situ-situ. Jadi panya indrianya, pengendali berupa kebijaksanaan ini masih dalam pengawasan. Nah, beda lagi kalau seandainya dia pergi Dhamma Yatra, ini Bante, ini dia. Ini Bante, ini dia. Meskipun ada yang dorong tadi, dia tetap. Kenapa? Karena dia merasa aku masih. Dia merasa tidak melakukan karena ada sesosok yang lain. Nah, beda dengan yang sudah Arya ini. Kebijaksanaan sudah menjadi indrianya. Tidak mungkin jatuh. Tidak mungkin jatuh. Makanya disebut panyi indria. Panya indria. Indrianya berupa indria kebijaksanaannya sudah bekerja. Tidak jatuh dalam awija. Ya, tidak mungkin jatuh dalam awija. Kalau dia panyanya ini sudah menjadi pengendali, maka ia yang berikutnya akan punya kekuatan. Kekuatannya di dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang telah menjadi kekuatan tak tergoyahkan, di mana awija atau kebodohan batin tidak lagi mampu menahan atau menipu. Sudah menembus 4 kebenaran mulia. Kalau sudah menembus 4 kebenaran mulia, tidak akan terkelabui oleh apapun. Apa yang dilihat adalah penderitaan. Dan dia paham, sangkit tenak pancuk pak dana kanda duka. Kemelekatan pada 5 gugusan pembentuk adalah penderitaan. Tidak mungkin bisa dikelabui dengan yang lain. Kalau sudah kuat, ditarik-tarik tidak akan ikut. Pernah ditarik-tarik orang tidak ikut? Kenapa? Karena Anda jauh lebih kuat. Kebijaksanaan yang sudah punya kekuatan tidak akan menarik seseorang menuju ketidaktahuan. Dan ini semua dimulai dari panya. Anicca dukkha anatta. Diasah, nanti Anda menjadi skillful, punya keterampilan. Sebutannya Anda jadi pemimpin, panya indria. Kalau sudah jadi pemimpinnya, Anda akan punya kekuatannya. Ya, kekuatannya. Jadi ini tidak tiba-tiba langsung tiga-tiganya semua muncul, enggak. Mulai dari yang kecil. Anda tidak akan jatuh. Anda ingat panya aja, Anda bisa meredam loh. Belum jadi panya indria, baru ingat panyanya saja. Ada barang rusak. Kemudian Anda ingat, oh tidak kekal. Menderita tidak? Anda jauh lebih ikhlas. Ya namanya produksi ya tidak ada yang kekal. Nanti tambah lagi urusan duniawi. Ya apapun ya memang berubah. Meskipun bagus sekalipun, melewati quality control sekalipun, apapun kan tidak kekal. Tidak akan menyalahkan produknya, tidak akan menyalahkan siapapun. Kenapa? Anda punya dasar kebijaksanaan. Anda tidak mungkin marah-marah. Kenapa? Anda tidak marah-marah. Dimarahin juga tidak akan berubah juga. Tidak akan berubah juga. Itulah kehebatan. Kalau seseorang mengerti tentang ketidakkekalan, ketidakkekalan jika dilekati akan menimbulkan penderitaan. Jadi duka itu muncul ya bukan karena ketidakkekalannya, karena melekat. Ya, melekat. Tubuh ini ya wajar tua, tapi kenapa tubuh ini jadi menderita? Karena Anda melekat dengan tubuh ini. Nah, berikutnya. Setelah dia punya kekuatan, dia menyelidik apapun. Dan apapun yang diselidik itu dari segala aspek. Secara analisis dia vipassana, dia mengamati nama rupa ini atau salayatana ini yang diketemukan hanyalah anicca, dukkha, anatta. Segala aspek. Ya, salayatana. Pintu indria sekalipun yang 6 ini, kalau diamati semua ya cuma 3 ini. Anicca, dukkha, anatta. Tidak kekal.
Anda boleh amati apapun. Apakah ada di dunia ini yang tidak kekal? Apakah di dunia ini ada yang tidak kekal? Semua tidak kekal. Tidak ada yang tidak. Meskipun Anda mengatakan, dari dulu dia itu kok sama ya? Ya karena Anda jarang-jarang ketemu. Tapi kalau diperhatikan, ya setiap momen kita ini berubah. Segala apapun. Ini bukan membuat Anda jadi pesimis loh ya. Tetapi ini membuka batin Anda. Supaya apa? Anda mulai meregang. Melepas Anda punya kemelekatan. Karena semua ini tidak kekal. Termasuk masalah yang Anda hadapi. Hal-hal yang di luar sekalipun. Semua pada dasarnya adalah tidak kekal. Ini adalah praktek pandangan terang. Nah, lanjutannya. Pandangan benar. Magang ini adalah jalannya. Magangga ini adalah faktor jalannya. Faktor jalan menuju pandangan terang, pandangan benar maksud saya. Seseorang mengembangkan mulai dari panya indria, panya bala, dan juga penyelidikan di dalam Dhamma Wicaya. Nah, 3 hal berikutnya. 3 hal yang mendukung samaditi. Ini tidak bisa lepas. Ya, ini selalu mengitari. Ia berusaha meninggalkan pandangan salah untuk mencapai pandangan benar. Inilah yang menjadi usaha benar. Jadi, seseorang yang punya pandangan benar, dia paham. Karena dia paham, maka ia meninggalkan pandangan salah untuk mencapai pandangan benar. Namanya usaha benar. Jadi setelah paham ada pandangan benar dan pandangan salah, ia berusaha. Untuk apa? Mengubah. Ia meninggalkan pandangan salah dan untuk mencapai pandangan benar. Sebutannya adalah samawayama, usaha benar. Sewaktu dia berusaha itu, dia juga mengarahkan perhatian, samasati. Dengan penuh perhatian, ia meninggalkan pandangan salah. Dengan penuh perhatian, ia mencapai dan berdiam dalam pandangan benar. Inilah yang menjadi perhatian benar. Demikianlah 3 faktor ini. Mengitari dan berkeliling mendukung pandangan benar. Yakni pandangan benar, usaha benar, dan perhatian benar. Jadi untuk mengembangkan jalan mulia bersama 8, ini mesti ada terus. Contoh nih, gimana caranya Bante? Ini sebetulnya nanti bagian yang berikutnya, tapi tidak saya bahas hari ini. Hanya saya ambilkan satu sampel aja. Contohnya adalah bagaimana Anda mengembangkan pandangan tentang begini pertanyaannya. Bagaimana caranya Anda mengembangkan ucapan benar? Anda harus tahu dulu apa ucapan salah dan apa ucapan benar. Tahu apa ucapan salah, tahu apa ucapan benar, sebutannya adalah pandangan benar. Dan usahanya adalah usaha menggeser. Kalau tahu ucapannya salah, berusaha menjadi ucapannya benar. Itu namanya usaha benar. Sewaktu berbicara, tahu apa yang akan diucapkan ini benar atau salah. Namanya perhatian benar. Jadi untuk mengembangkan ucapan benar itu perlu dukungan 3 ini. Pandangannya, bagaimana pandangan tentang ucapan benar itu apa saja? Ucapan salah itu apa saja? Usahanya, mana yang mestinya ditinggalkan, mana mestinya dimunculkan, dan mesti ada perhatian. Pernah mendengar orang yang ngomong begini, aduh ngomong saya. Kenapa dia mengatakan, aduh salah ngomong? Karena saat berbicara tidak menghadirkan perhatian. Sama satinya tidak ada. Apakah dia tidak tahu saat dia berbicara tadi, 3 hal ini tidak ada di dalamnya. Dia hanya terbawa oleh ketidaktahuan, terbawa oleh kesenangan. Sampai-sampai tidak ada pandangan benar, tidak ada usaha benar, termasuk tidak ada perhatian benar. Ya, jadi ini misalnya kalau
mau mengembangkan ucapan benar. Lah kalau mau mengembangkan pikiran benar bagaimana Bante? Juga sama. Harus tahu pikiran salah itu apa? Pikiran benar itu apa? Apa pikiran benar? Nekama sangkapa, abhyapada sangkapa, dan ahimsa sangkapa. Namanya pikiran benar. Kalau pikiran salah, kama sangkapa, bhyapada sangkapa, dan vihimsa sangkapa. Pikiran bersama nafsu, pikiran bersama niat jahat, dan pikiran bersama kekejaman. Sebutannya ini adalah pikiran yang salah. Pikiran yang benar, pikiran yang melepaskan, nekama sangkapa, pikiran yang tidak ada niat jahat, abhyapada sangkapa, dan pikiran yang tanpa kekejaman, ahimsa sangkapa. Tahu dulu, ini pikiran benar, ini pikiran salah. Setelah tahu, ada usaha. Dan saat usaha itu mesti ada perhatian. Sehingga apa hasilnya? Pikirannya jadi benar. Karena pikiran benar itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada 3 faktor ini, tidak bisa. Kenapa ya Bante pikiran saya kok tidak benar-benar ya? Iya, pandangannya masih keliru. Tidak ada usaha, tidak ada perhatian. Kenapa ya kalau saya ngomong kok begini? Lah situnya belum tahu ucapan benar itu apa saja. Sudah tahu ucapan benar apa saja? Ucapan salah dah kalau gitu dah. Ucapan salah, musawada, berbohong. Kemudian berkata kasar, parusa waca. Memecah belah, pisuna waca. Membual atau omong kosong, sampah palapa. 4 ini namanya ucapan yang salah. Nah, untuk meninggalkan ucapan yang salah ini, seseorang mesti tahu apa saja sih ucapan salah itu. Ya, setelah tahu ucapan salah itu, dia ingin mengembangkan ucapan benar, maka dia juga harus tahu ucapan benar itu yang seperti apa. Pandangan dulu, teorinya mesti tahu dulu. Ya, makanya hari ini ya kita belajar teorinya dulu supaya ibu bapak ya pandangannya sudah benar. Sehingga apa? Nanti usahanya benar, perhatiannya juga benar. Tapi kalau pandangannya belum jelas, nanti ngambilnya bisa salah. Yang diperhatikan bisa salah. Saya pun juga seringkali bisa salah juga. Kalau disuruh ke dapur, kemudian Bante tolong ambilkan kunyit sama lengkuas. Nah, ini mirip-mirip nih, kunyit, lengkuas, jahe, kencur. Ya, semua ini keluarga rhizoma ini. Ya. Ini sama-sama keluarganya nih. Siapa yang tahu Bante? Ya pasrahkan kepada ahlinya. Ibu-ibu. Ya. Mana sih yang disebut ini? Ya, yang laos itu mana sih? Tidak hanya bentuknya, coba dicium. Laos itu sama dengan yang dipakai mie ayam itu loh. Apa? Lengkuas. Lengkuas. Ini kalau makan mie ayam hati-hati dikira daging potongannya. Nah, kalau pemahaman kita salah ngambilnya juga salah. Ya disuruh ngambil apa ngambilnya apa. Sama juga kita praktek juga begitu. Makanya sama ditik disebut sebagai pubanggama, dia paling awal dulu. Kalau seseorang punya pemahaman, maka usahanya akan benar, perhatian juga akan benar. Mana yang layak untuk diperhatikan, mana yang layak untuk diusahakan. Setelah dia punya pemahaman yang benar, jangan kebalik. Yang semestinya tidak diusahakan malah dia usahakan mati-matian. Yang semestinya tidak diperhatikan malah dia perhatikan mati-matian. Kenapa salah perhatian? Kenapa salah usahanya? Karena pandangannya salah. Tengah malam diajak meditasi, mengatakan sudah capek. Tapi kalau tengah malam diajak keluyuran, ayo. Kenapa bisa salah mengusahakan? Kenapa bisa salah perhatian? Karena dia punya pandangan yang salah. Makanya sebabnya di situ sama sedikit pubanggama hoti. Pandangan benar menjadi awal dari perjalanan. Yang terdepan dalam perjalanan adalah pandangan benar.
Nah, kita bersambung sampai di sini.